Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita yang membuat hidup benar-benar hidup. Saya ada di kebun buah. Hari ini tidak banyak jenisnya, ada pisang, ada buah naga, tapi dulu ada buah naga tapi sudah dipandang kurang menguntungkan dari segi komersil. Terus ini ada apa ini? Pohon. Ada pohon. Ya. Kalau kita pergi kebun buah, otomatis pasti normal bahwa kita mengharapkan tentu ada buah yang diproduksi. Saya juga membawa beberapa buah. Ini hasil dari pohon buah. Nah, sekarang kita tahu bahwa Tuhan sering memandang kita ibarat pohon. Katakanlah kita ini pohon buah. Kalau pohon bunga ya harus normalnya keluar bunga. Pohon buah normalnya keluar buah. Apakah buah itu? Buah adalah sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, yang keluar dari pohon. Jadi pohon ini tidak langsung dinikmati. Pohon ini lagi belum waktunya, masih kecil. Tidak langsung dinikmati, tapi dia pada waktunya akan mengeluarkan sesuatu yang bisa dinikmati sejalan dengan pertumbuhannya. Nah, kalau kita manusia ibarat pohon, apa sih yang bisa dinikmati orang lain dari hidup kita? Tentu ada perkataan yang membangun, ada nasihat, ada mungkin kehadiran yang menimbulkan rasa nyaman. Hal-hal seperti itulah yang menjadi buah dari hidup kita, yang kita bisa sumbangkan, yang kita bisa berikan untuk dinikmati orang lain. Mari kita baca. Kalau bilang buah ya, kita biasanya di Alkitab mikirnya oke, buah roh. Ya, mari kita baca ayat itu. Itu satu contoh yang baik tentang buah. Galati pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ini saudara-saudara, kalau kita mau ngecek apakah saya ini normal, pohon buah yang normal, yang sehat, pertumbuhannya sehat, kita cek salah satunya. Ini bisa jadi daftar periksa ya, checklist, bahasa Inggrisnya checklist. Daftarnya kita bisa cek kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Bagaimanakah pertumbuhan kasih saya? Apakah dari waktu ke waktu ada pertumbuhan saya rasakan dalam menerima kasih dan juga mengasihi orang lain? Sukacita, apakah saya ada pertumbuhan? Apakah sukacita saya selalu bergantung sama situasi? Kalau tokonya rame, sukacita. Kalau pas sepi hari itu, langsung sukacitanya tidak ada. Bergantung sama uang yang didapat hari itu. Apakah begitu terus? Apakah saya sudah semakin bergeser? Sukacita saya adalah karena Immanuel, Allah menyertai saya. Apakah itu sudah saya pandang cukup untuk menjadi sumber sukacita yang tidak pernah kering? Apakah pergeseran atau pertumbuhan saya arahnya ke sana? Walaupun tidak ada yang sempurna, tapi pergeserannya tuh, pertumbuhannya itu bisa dirasa. Hal-hal seperti itu menjadi cek kita. Apakah kita ini pohonnya Tuhan di kebun atau di taman Tuhan yang sehat pertumbuhannya? Inilah yang disebut normal di mata Tuhan. Orang percaya, pengikut Yesus yang normal pasti berbuah. Tetapi yang kita sering dengar kebalikannya. Kalau misalnya kita menilai diri atau orang lain yang menjengkelkan, buah yang keluar dari dirinya itu buah pahit terus gitu ya, buah masam, buah pahit, dan terus tidak ada perubahan.
walaupun tidak sempurna tapi perubahannya dirasa apa enggak. Itu aja kata kuncinya, perubahan. Bukan kesempurnaan, tapi perubahan ke arah sempurna. Kalau orang ini terus-menerus kata-katanya begitu, tidak pernah ada perubahan, sikap-sikapnya begitu, ini artinya dia ini sedang tidak normal. Tapi terbalik, kita sering dengar, ya orangnya memang seperti itu, seolah-olah ini yang normal lah ya, normal apa ya, ini sesuatu yang harus diterima gitu loh. Ini diterima, ini normal. Diri kita juga sering kita mendengar orang beralasan, ya saya tidak bisa, saya memang orangnya seperti ini gitu. Dengan kata lain, orang tersebut menerima, ya ini memang normal buat saya, hidup ini harus begini. Dia tidak, orang ini tidak berpikir bahwa loh kalau buah itu normal, buah itu bisa dikatakan normal dan sehat kalau dia mengeluarkan buah. Kalau tidak, kan mestinya kita bingung. Kalau kita punya kebun buah seperti ini, lalu ini pisang segini terus, atau kemudian tumbuh besar seperti yang di belakangnya situ, tumbuh tapi terus sudah 5 tahun, 10, 20 tahun tidak keluar buahnya. Kita kan mesti bingung dan bilang kamu tidak normal ini ya, sudah tebang aja. Nah, tapi kenapa kalau kita manusia, kita sering menganggap itu normal gitu. Nah, ini yang kita perlu balik pikiran kita, minta perubahan cara pandang. Kita perlu tahu, bukan kita dibuang karena tidak normal terus disingkirkan gitu, enggak. Tapi Tuhan mengasihi dan Tuhan pingin kamu mau enggak tak buat sehat gitu. Kalau kamu mengizinkan aku yang merawat kamu, nah pasti kamu berbuah. Nah itu tapi parahnya banyak orang tidak mau karena terus menganggap saya ya begini ini, saya tidak bisa begitu. Normalnya saya ya begini gitu ya. Nah, ini yang kita perlu ubah. Ubah kata-kata, ubah cara pandang, itu minta Tuhan yang ubah. Tapi kita bilang mau, Tuhan ubah saya. Ubah terus, ingatkan saya, latih saya untuk tidak bilang begitu lagi. Untuk tidak memandang bahwa normal, kalau saya begini ini normal, ini kan manusia yang penuh kelemahan. Itu sudah sering jadi alasan. Orang tidak mau berubah, bersembunyi di balik alasan itu. Siapa yang tidak maklum? Tuhan pun maklum, kita itu manusia penuh kelemahan. Tapi perubahannya itu harusnya ada, kelihatan dari waktu ke waktu, mungkin sedikit tapi ada. Kalau itu tidak ada sama sekali, kita sedang tidak normal. Itu cek kita, itu pertama. Jangan berhentilah kita berpikir bahwa inilah normalnya saya. Kita kalau kita belum terus ada dalam proses terus disempurnakan dan untuk mengeluarkan buah itu, buah yang walaupun pertamanya masam, ini kalau pertama keluar buah pasti tidak langsung mateng, sepet dulu kalau pisang, tapi lama kelamaan ada pertumbuhan, ada perubahan. Itu kalau saya tidak demikian, saya harusnya bingung dan saya harus pergi ke dokter. Kalau ini saya dokter tanaman, kalau panggil ahli tanaman. Kalau dokter ini kejiwaan saya, batin sakit, panggil dokter batin, dokter jiwa, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kedua, buah itu vitaminnya satu sama lain beda-beda ya. Pisang banyak vitamin A-nya, C juga ada tapi tidak menonjol. Kalau ini dia, kalau yang muda itu ya banyak vitamin C, A-nya mungkin ada tapi tidak menonjol dan sebagainya. Kalau itu kacang hijau mungkin vitaminnya vitamin B. Dia mungkin punya A sedikit, C sedikit tapi yang menonjol B. Banyak lagi mungkin buah yang lain banyak kalsiumnya. Bukan vitamin apa-apa tapi kalsium dan sebagainya. Itu keunikan masing-masing buah yang jenisnya beda-beda. Kita baca dalam Roma 12 ayat 4 dan 5. Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus,
tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita ini banyak, tapi kita anggota yang beda-beda. Dan anggota-anggota itu keunikannya, kontribusi buahnya tidak sama. Jadi kenapa Tuhan beri kita macam-macam begitu banyak buah? Karena kita perlu vitamin yang beda-beda dari buah yang beda-beda itu. Semuanya diperlukan. Karena itu variasi buah itu diperlukan gitu ya. Karena hari ini kalau kita makannya pisang terus, vitamin A-nya kita banyak, tapi kita nanti kekurangan vitamin C karena pisang memang tidak menonjol dalam vitamin C. Seperti itu. Jadi begitu banyak juga orang di sekitar kita itu dengan variasi tipe kepribadian, keunikannya, talentanya, bakat-bakatnya, minat-minatnya itu beda-beda. Itu kita syukuri karena semua itu adalah vitamin-vitamin yang atau zat-zat gizi. Dia adalah bisa menyalurkan zat-zat gizi dari Tuhan yang punya segala gizi, Tuhan sumber segala gizi yang punya kebun buah, dan kita adalah pohon-pohon buahnya yang masing-masing beda-beda. Kita menyalurkan aspek-aspek yang berbeda dari gizi yang dari Tuhan itu kepada satu sama lain. Kita perlu dalam hal ini belajar mengenali keunikan kita. Apakah saya ini termasuk buah yang, kalau buah ya mengeluarkan vitamin C, keunikan saya di vitamin C, atau B1, B aja ada banyak ya, B1, B12 tidak tahu apa itu. Nah itu masing-masingnya gitu. Kita perlu tanya Tuhan, mengenali keunikan saya, tempat saya dalam tubuh itu di mana. Saya ini spesialisasinya vitamin apa gitu loh. Misalnya kalau orang ini punya hati gitu ya, itu kentara nanti yang keluar yang apa kecenderungannya kemana. Ada orang-orang yang saya perhatikan dalam jemaat punya hatinya khusus untuk orang-orang tua. Kalau sudah lihat orang tua itu hatinya tergerak bener. Nah itu itu perannya gitu. Dia melayani orang-orang tua, menelpon, memperhatikan. Ada juga mungkin yang talentanya di mengajar, yang talenta mengajar ini dia tidak, kekuatannya bukan di pelayanan orang-orang tua. Sebaliknya yang pelayanan orang-orang tua juga tidak, kekuatannya bukan di pengajar. Satu sama lain ini biar tumbuh dalam keunikannya. Walaupun tidak berarti saya mengajar, saya tidak mau urusan dengan itu, bukan. Tapi keunikannya, kekuatannya, kecenderungannya itu yang lebih kuat begitu, dan itu yang secara natural akan dengan mudah dia berikan kepada orang. Tapi untuk hal-hal yang bukan merupakan kekuatannya, mungkin dia masih agak kagok belajar, tidak apa-apa. Demikian juga mungkin orang yang talentanya pendoa, biar dia tumbuh lebih ini di dalam doa. Jangan dipaksa-paksa, misalnya dia, kamu harus belajar khotbah apa, ya tidak apa-apa belajar khotbah, tapi itu memang tetap perlu belajar. Jangan jadikan itu alasan untuk tidak belajar. Tapi kalau itu bukan kekuatannya, ya bukan kekuatannya, enggak apa-apa. Tapi di mana diperlukan, nyemplunglah. Cuma perlu disadari, memang perlu dikenali. Oh, talenta yang Tuhan beri kepada saya adalah ini, adalah mengajar atau pendoa. Kembangkan, tumbuhkan itu di situ sampai bisa memberkati orang-orang dengan lebih luas, lebih natural, lebih ngalir dengan Tuhan. Begitu. Jadi ada dua pesan dari renungan hari ini, sarapan ini adalah, pertama, mari kita minta Tuhan jadikan kita normal menurut ukurannya Tuhan, menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standar manusiawi kita. Kedua, kita perlu kenali keunikan diri kita ada di mana, dan kita kembangkan itu bersama di bawah pimpinan Roh Kudus. Sekian dan terima kasih.